Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan untuk sampai berada di titik sejauh ini. Dulu, yang terfikirkan hanyalah bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tidak lebih dari itu. Dari setiap peluang dan kesempatan yang selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya, ternyata benar-benar berbuah hasil. Tidak ada kata lain selain ungkapan dan ucapan terima kasih yang teramat dalam bagi mereka yang pernah dan bahkan selalu mendukung saya, menemani saya, mendoakan saya, hingga Allah membukakan jalan kepada saya untuk sejauh ini. Sungguh benar, setiap nikmat yang Tuhan berikan benar-benar adanya dan tak layak untuk didustakan. Darah seni ini begitu mengalir dalam diri saya. Bahkan mungkin sekarang mengalir kepada si buah hati. Waktu terasa begitu cepat. Seakan baru kemarin saya menyaksikan kedua orang tua saya bermain sandiwara dalam sebuah pertunjukan. Dan kini saya menyaksikan darah seni itu mengalir sampai sejauh ini. Jadi teringat saat dulu saya duduk di bangku sekolah dasar. Ya, saya sangat begitu menyukai ibing pencak dan tari. SD Pasir Angin, di mana saya kala itu, guru kesenian yaitu Ibu Ecin Kuraisin mengajari dengan telaten. Guru lainnya mengajari saya menari. Beliau adalah Ibu Eis. Namun seiring dengan waktu, saya belum bisa mengetahui keberadaannya dan bertemu dengan beliau hingga saat ini. SD Pasir Angin Ciamis adalah tempat di mana saya mulai mengenal dan mencoba untuk belajar menari. Hingga lanjut ke bangku sekolah menengah yaitu di SMPN Negeri 1 Ciamis, saya terus mengikuti ekstrakurikuler tari dengan gurunya Pak Sunaria almarhum, didampingi guru kesenian Pak Dahli almarhum. Dengan penuh rasa syukur, berbagai penghargaan berhasil saya dapatkan dari ajang kejuaraan menari. Tidak hanya itu, di SMP saya juga sudah sering mengisi acara di berbagai hajatan atau acara pernikahan di kampung-kampung, bahkan menjadi pelawak calung. Dan suatu ketika, saya sedang menari Kumbakarna. Ada seorang pemuda yang mengapresiasi potensi saya dalam menari. Beliau adalah Kang Encim, yang menyarankan saya untuk meneruskan sekolah ke SMKI Bandung. Waktu itu saya belum tahu apa itu SMKI. Dan ternyata adalah salah satu sekolah menengah atas yang memiliki jurusan dalam bidang seni tari. Kang Encim ini memberi saran kepada orang tua saya agar saya disekolahkan ke SMKI. Namun karena keterbatasan biaya, bagaimana mungkin saya mampu untuk bersekolah di luar kota yaitu di Bandung. Kala itu, setelah lulus di SMPN 1 Ciamis, saya mendaftarkan diri ke SMKI dibantu oleh Kang Encim. Dan dengan penuh rasa syukur, saya berhasil meraih peringkat ketiga dari seluruh peserta yang daftar waktu itu. Dan ada hal yang lebih menggembirakan pada saat itu. Saya berhasil mendapatkan beasiswa selama 4 tahun. Dengan kata lain, saya tidak terlalu merepotkan kedua orang tua saya untuk membayar biaya sekolah.
Tahun 1982, saya mulai tinggal di Bandung untuk bersekolah di SMKI atau sekarang menjadi SMKN 10 Bandung. Saat itu saya berpikir untuk bagaimana cara agar saya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari di luar sekolah. Akhirnya saya dibantu Bibi Entin Kurniatin untuk berjualan. Setiap malam dan subuh sebelum berangkat ke sekolah, menyiapkan dagangan berbagai makanan jajanan pasar. Dan sesampainya di sekolah, saya menjajakan dan menawarkan kepada teman-teman dan guru saya di SMKI. Jualan pun selalu laris manis. Selain berjualan, saya juga sering mengisi acara di berbagai hotel yang ada di Bandung. Hal ini saya lakukan untuk menambah uang saku agar saya mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari selama di Bandung. Tidak hanya itu, saya juga sering membantu ujian kakak-kakak yang kuliah di ASTI, sehingga semakin terasah kompetensi menari. Karena pada saat itu SMKI dan ASTI berada di lokasi yang sama. Jadi tentu saat kakak-kakak atau mahasiswa ASTI hendak ujian, pendukungnya sebagian besar adalah siswa-siswi dari SMKI. Ketika saya sudah menginjak tingkat 4 di SMKI, saya mendapat kabar dari salah seorang guru saya di SMPN 1 Ciamis. Beliau menawari saya untuk mengajar di SMP 1 Ciamis seusai lulus di SMKI. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil, saya ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun, lagi-lagi saya terbentur dengan permasalahan biaya. Hingga pada suatu saat, saya bertemu dengan seorang lelaki. Ya, lelaki itu adalah suami saya. Pertemuannya cukup singkat, namun beliau mengetahui dan memperhatikan bahwa saya memiliki potensi untuk berkembang dan harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan tanpa diduga-duga, beliau mau menyekolahkan dan membiayai saya sekolah. Asal saya mau menikah dengannya. Saya cukup terkejut pada waktu itu. Namun, dengan penuh percaya diri, beliau datang ke kampung halaman saya di Ciamis untuk meminta restu kepada kedua orang tua saya. Pada awalnya, orang tua saya cukup ragu dan cemas. Bagaimana nanti setelah menikah? Apa benar sanggup untuk menyekolahkan dan menafkahi untuk hidup sehari-hari? Namun, atas restu dari kedua orang tua dan tentu dengan ridho Allah yang Maha Kuasa, akhirnya di ujung penyelesaian studi di SMKI, kami berdua melangsungkan pernikahan. Dan saya pun berhasil masuk ke perguruan tinggi seni, yaitu ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia. Tiga tahun berlalu, dan akhirnya saya hendak menyelesaikan masa-masa perkuliahan di sana. Semasa kuliah, teman-teman saya tidak banyak yang mengetahui kalau saya sebenarnya sudah menikah. Bahkan saya dan suami pun berkomitmen untuk menunda memiliki keturunan sampai kami berdua memiliki pekerjaan tetap. Saat hendak lulus kuliah, saya mendapatkan tawaran untuk mengajar di SMKI. Namun suami menawarkan saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Perkuliahan di ASTI pada saat itu hanya sampai dengan D3 saja.
Dan saya pun tanpa ragu melanjutkan kuliah selama 2 tahun di STSI Surakarta dengan bantuan suami dan mertua. Selepas mendapat gelar pertama saya pun mencoba untuk magang di ASTI, bahkan sempat magang di IKJ Jakarta. Namun kabar menggembirakan datang dari Prof. Ius untuk magang. Tahun 92 saya menjadi asisten dosen untuk mengajar dalam mata kuliah tari wayang. Tanpa ragu, saya pun langsung mengambil pekerjaan itu. Pada tahun 93 pula, ada informasi dibukanya lowongan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Saya pun dan suami mencoba keberuntungan dengan mendaftarkan diri sebagai PNS. Tanpa diduga-duga, saya dan suami berhasil diterima menjadi PNS. Dengan kata lain, kami berdua mengakhiri komitmen untuk menunda memiliki keturunan. Dan pada tahun 94, atas ridho dari Yang Maha Kuasa, lahirlah putra pertama kami yang kami beri nama Muhammad Mugni Munggaran. Pada tahun 97, atas arahan suami, Pak Ius, dan Prof. Endang, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan di tahun itu saya memboyong keluarga ke Jogja selama kurang lebih 2 tahun untuk menyelesaikan studi S2 di sana. Setelah lulus dan kembali ke Bandung, saya kembali bertugas di STSI, di mana pada saat itu saya diberi tanggung jawab untuk menjadi sekretaris jurusan tari mendampingi Bapak Toto Amsar Suwanda. Bukan hanya itu, selain menjadi pengajar, saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris di LP3AI di STSI. Hingga sekitar tahun 2008, suami dan Prof. Endang menyarankan saya agar melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dengan izin serta dukungan dari suami, saya pun melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Padjadjaran. Tahun 2012, Profesor Endang tengah menjadi Ketua STSI Bandung, atau yang sekarang telah berubah menjadi ISBI. Dan ketika saya berhasil mendapatkan gelar doktor, tanpa ragu, Prof. Endang meminta saya untuk menjadi pembantu Ketua 1 pada waktu itu. Saya pun sangat bersemangat dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Hingga pada tahun 2013, Prof. Endang mendapat tugas negara untuk menjadi Direktur Kesenian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya pun beserta beberapa pembantu ketua lainnya dimintai data untuk seleksi menggantikan posisi Ketua STSI Bandung. Dan Allah dengan segala firman dan kehendak-Nya menitipkan amanah yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya oleh saya. Saya sejak saat itu diberi tanggung jawab untuk memimpin kampus STSI Bandung. Dan hal yang cukup mengharukan bagi saya adalah di antara pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, saya menjadi yang termuda saat itu. Terlebih pimpinan perempuan pada saat itu se-Indonesia hanya berjumlah 5 orang, termasuk saya. Tahun 2014, atas keputusan Presiden nomor 86 tahun 2014, STSI Bandung berubah nama menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dan Menteri menunjuk saya menjadi rektor pertama di ISBI Bandung. Untuk kedua kalinya, tahun 2018, saya kembali dipercaya dan dipilih menjadi rektor ISBI Bandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menitipkan amanah yang cukup berat kepada saya
untuk melanjutkan kepemimpinan di ISBI Bandung sampai saat ini. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa, pada bulan April 2020, saya berhasil menyandang gelar profesor. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa, pada bulan April 2020, saya berhasil menyandang gelar profesor. Tak henti saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan jalan untuk sampai di puncak jabatan sebagai seorang pengajar. Terima kasih saya sampaikan kepada semua orang yang telah mendukung dan membantu saya. Keluarga, guru-guru, sahabat-sahabat, serta kolega-kolega yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenali, tekuni, gali, dan dalami potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Yakinkan bahwa potensimu adalah kekuatan yang perlu dipupuk dan dikembangkan hingga memunculkan prestasimu. Jangan pernah menyerah pada keadaan, tetapi berupaya dan berusahalah untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat, dan bangsa tentunya. Cintai budaya sendiri, karena kebudayaan menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dalam ketahanan budaya bangsa.